Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiani Kaulina Rifayanti dengan NIM 20070161109. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi anak dan remaja berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Baik, mari kita langsung masuk ke materinya. Dalam International Standard Organization, menurut Effendi pada tahun 2009, klasifikasi penyandang tunarungu dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada slight losses, yang kedua ada mild losses, yang ketiga moderate losses, yang keempat severe losses, dan yang kelima profoundly losses. Slight losses. Slight losses adalah anak tunarungu dengan tingkat ketunarunguan antara 20 sampai 30 desibel. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kemampuan mendengar anak slight losses ini masih baik karena berada di garis batas antara pendengaran normal dan kekurangan pendengaran. Kemudian, anak slight losses tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan dan bisa mengikuti sekolah umum. Akan tetapi syaratnya tempat duduk anak tersebut harus di depan guru dan dekat dengan guru. Kemudian, anak slight losses dapat belajar bicara dengan baik dengan mengandalkan kemampuan pendengarannya. Baik, selanjutnya mild losses. Mild losses atau anak tunarungu dengan tingkat ketunarunguan antara 30 sampai 40 desibel. Adapun ciri-cirinya, yang pertama dapat memahami percakapan biasa pada jarak yang sangat dekat. Yang kedua, bisa mengekspresikan isi hatinya secara lisan. Yang ketiga, tidak dapat menangkap suatu percakapan yang lemah, namun dapat menangkap isi percakapan jika berada di posisi yang berhadapan. Pada klasifikasi yang ketiga ada moderate losses. Moderate losses atau anak tunarungu dengan tingkat ketunarunguan antara 40 sampai 60 desibel. Ciri-cirinya, anak moderate losses dapat memahami percakapan keras dari jarak yang dekat kurang lebih sejauh 1 meter. Yang kedua, sering terjadi kesalahpahaman terhadap lawan bicaranya jika diajak bicara. Kemudian, anak moderate losses mengalami kelainan bicara terutama pada huruf konsonan. Kemudian, mereka juga kurang mampu menggunakan bahasa dengan benar dalam percakapan. Kemudian yang terakhir, anak moderate losses memiliki pembendaharaan kata yang terbatas. Kita masuk pada klasifikasi tunarungu yang keempat, ada severe losses. Severe losses atau anak tunarungu dengan tingkat ketunarunguan antara 60 sampai 75 desibel. Ciri-cirinya, yang pertama, anak severe losses sudah sulit untuk membedakan suara. Kemudian, mereka juga tidak menyadari akan getaran suara dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik, yang terakhir ada profoundly losses. Profoundly losses atau anak tunarungu dengan ketunarunguan 75 desibel ke atas. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, anak profoundly losses ini hanya mampu mendengarkan suara yang sangat keras pada jarak kurang lebih 1 inci atau 2,5 cm atau sama sekali tidak dapat mendengarkan suara. Kemudian, biasanya anak profoundly losses tidak menyadari bunyi keras yang ada di sekitarnya, atau mungkin mereka akan bereaksi apabila bunyi tersebut dekat dengan telinga. Yang terakhir, meskipun menggunakan alat bantu, anak profoundly losses
tetap saja tidak dapat memahami pembicaraan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.